Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Permana. Di sini saya dengan NRP 22402063. Di sini saya akan memaparkan jawaban hasil kerja saya mengenai jurnal gabungan. Nah, di sini yang pertama ada soal 1. Yang pertama ada laporan laba rugi kantor pusat. Nah, di sini penjualannya 300.000, terus retur penjualannya minus 20.000, diskon penjualannya minus 40.000. Jadi 300.000 minus 60.000 sama dengan 240.000. Terus di sini ada harga pokok penjualnya 80.000, pembelian 250.000, retur pembelian sama diskonnya minus 35.000 dan minus 15.000. Jadi 225. Terus ini laba kotornya 15.000. Nah, 240 dikurangi 15.000 jadi 225. Transportnya biayanya ada transport sama beban lain-lain sebesar 60.000. Jadi 15.000 dikurangi 60.000 jadi 45.000 minus. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari kantor cabang. Sama ya, ini akunnya ada penjualan 90.000, retur penjualan sama diskonnya minus 5.500 tambah 6.000. Terus ini 24.000 persediaan awalnya, pembeliannya 25.000, si pembeliannya dikurangi retur penjualan sama diskon sebesar 2.500 dan 2.500, jadi 25.000 dikurangi 5.000. Jadi 24.000 ditambah 20.000 ditambah 40.000 dikurangi 5.500 jadi 79.000. Nah, 78.500 dikurangi 79.000 jadi minus 500. Terus ada rugi bersih kantor pusat 45.000. Rugi bersih kantor cabang 25.500. Jadi totalnya 70.500. Kita next ke laporan laba rugi gabungan. Jadi yang cabang dan pusat itu digabungin ya. Penjualannya 390.000, pusat 300.000, cabang 90.000. Diskonnya 25.500. Retur penjualan 25.500. Diskonnya 46.000. Nah, itu 318.000. Jadi ini HPP-nya 304.000 dikurangi 318.500 dikurangi HPP 304.000, jadi laba kotor 14.500. Transport dan beban lain-lainnya 15.000 tambah 70.000 jadi 85.000. 14.500 dikurangi 85.000 jadi minus 70.500. Selanjutnya ini jurnalnya. Di debitnya ada sales revenue, kreditnya sales return, sales diskon, dan income summary sebesar 300.000. Sales revenue, sales return, sales diskon, income summary-nya 20.000, 40.000, 240.000. Jadi totalin 300 sama balance ya.
Sebentar, maaf. Nah, ini ada kantor cabang, jurnalnya, sama ya akun-akunnya. Tuh sales revenue-nya kantor cabang 90.000, sales return-nya 5.500, sales diskon 6.000, income summary 78.500. Terus next ada soal nomor 2. Soal nomor 2 tuh ini kita jurnal, dicari dulu jurnal penyesuaiannya. Nah, penyesuaian persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan kantor pusat sebesar 24.200.000 dan kantor cabang 14.600.000. Terus dibuat jurnal persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan kantor pusat sebesar 24.200.000 dan ini sama kantor cabang sebesar 14.600.000. Terus penyesuaian perlengkapan kantor pusat sebesar 380.000 dan kantor cabang sebesar 300.000. Jurnalnya supply expense pada supply sebesar 380.000 dan kantor cabangnya 300.000. Kita next ada beban dibayar di muka kantor pusat sebesar 350.000 dan kantor cabang sebesar 120.000. Terus jurnalnya kantor pusat prepaid expense pada expense sebesar 350.000, kantor cabang prepaid expense pada expense sebesar 120.000. Terus next ada biaya yang masih dibayar atau utang biaya. Kantor pusat 260.000, kantor cabang 105.000. Jurnalnya expense pada akun payable untuk kantor pusat sebesar 260.000 dan kantor cabang expense pada akun payable sebesar 105.000. Kita next. Ada penyusutan 1% setiap bulannya. Furniture dan fixture kantor pusat sebesar 8.500 dan kantor cabang sebesar 3.600. Nah, ini dihitung dulu penyusutannya. Jadi kantor pusat 1% kali 8.500 sama dengan 85 dan kantor cabang 1% kali 3.600 sebesar 36. Untuk jurnalnya kantor pusat depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 85 dan kantor cabang sama sebesar 36. Terus selanjutnya ada pengiriman uang dari kantor cabang yang belum diterima sebesar 1.500.000 belum dicatat oleh kantor pusat. Jurnalnya kantor pusat akun receivable from branch sebesar 1.500.000 pada cash sebesar 1.500.000. Jurnal kantor cabangnya cash pada akun payable to branch sebesar 1.500.000. Terus next ada biaya pajak dan asuransi yang belum dicatat cabang. Beban pajak dan asuransi sebesar 220.000 belum dicatat oleh kantor cabang. Nah, ini jurnalnya expense and tax insurance pada tax and insurance debt sebesar 220.000. Selanjutnya ada laporan keuangan gabungan dengan bantuan worksheet. Ini laporan keuangan gabungannya ya. Jadi ini ada pendapatannya dulu. Kantor pusat penjualan sebesar 44.850.000, kantor cabang sebesar 20 juta dan gabungannya ditambahin jadi 64.850.000.
Terus ada beban-beban itu beban-beban kantor pusat total bebannya di kantor pusat ada sebesar 38.915.000. Total beban kantor cabang 23.556.000 dan total beban gabungannya ada di 62.471.000. Nah, ini laba bersih kantor pusat 5.935.000. Laba bersih kantor cabang minus ya di 3.556.000. Nah, jadi 5 juta itu yang kantor pusat dikurangi kantor cabang. Jadi laba bersih gabungannya ada di 2.379.000. Nah, ini selanjutnya ada neraca gabungan. Neraca gabungan pertama ada asetnya dulu. Ada kas piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, furnitur fixture, akumulasi penyusutan, piutang cabang, dan terakhir total aset. Total aset kantor pusat ada di 68.515.000. Kantor cabang ada di 33.244.000 dan total aset gabungannya ada di 101.759.000. Nah, terus ada kewajiban total kewajiban kantor pusat ada di 35.660.000. Kantor cabang ada di 4.525.000 dan gabungannya ada di 40.185.000. Terus total ekuitas kantor pusat ada di 77.785.000. Total ekuitas kantor cabang minus ya 3.556.000. Nah, jadi 77.785.000 dikurangi 3.556.000 jadi total ekuitas gabungan jadi ada di 74.229.000. Terus yang terakhir ada jurnal penutup. Jurnal penutup yang pertama ada jurnal penutup kantor pusat, penjualan, terus kreditnya ada laba ditahan, beban total beban. Penjualannya ada di 44.850.000, beban totalnya ada di 38.915.000. Nah, ini selisihnya dianggap laba ditahan. Jadi dimasukin ke kredit. Terus selanjutnya ada jurnal penutup kantor cabang sama akun-akunnya. Cuman kan ini penjualannya 20 juta, total bebannya 23.556.000. Nah, kalau di selisihnya berarti minus. Berarti ditaruh di debit. Ada di 3.556.000. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.